Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 63, yaitu surat Al-Munafikun. Kepada saudara-saudara yang pada hari ini tengah menghadapi masalah yang berat, persoalan yang sulit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan, sehat wal afiat kembali kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun. Saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan atensi, koreksi, dan subscribe-nya pada channel Kreweng Aji ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya kebaikan saudara ini dengan balasan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan keluangan waktu, memberikan limpahan rezekinya kepada kita semuanya. Juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari mara bahaya dan fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Kita mulai kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Itaqadu aymanahum junatan fasadu an sabilillah innahum sya'a ma kanu ya'malun. Dzalikal bi annahum amanu summa kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la
kohun wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tashma'li qawlihim ka'annahum khusubum musyannadah ya'syabuna kulla syaihatin alaihim humul adu fakhdarhum qatalahum Allahu anna yufakun. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, tatkala kaum munafik datang kepada engkau, mereka berkata, kami menyaksikan bahwa sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau adalah benar-benar utusannya, dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya kaum munafik itu pendusta. Mereka mengambil sumpah mereka sebagai perisai. Dengan demikian mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya buruk sekali apa yang mereka lakukan. Itu disebabkan karena mereka beriman lalu kafir. Dengan demikian hati mereka disegel, maka mereka tidak mengerti. Dan jika engkau melihat mereka, pribadi mereka amatlah menyenangkan engkau. Dan apabila mereka berbicara, engkau suka mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka bagaikan sepotong kayu yang diberi pakaian. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka adalah musuh. Maka awaslah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka dipalingkan? Penjelasannya adalah sebagai berikut pada ayat 3. Hendaklah dicatat bagaimana keterangan tentang hati disegel yang diuraikan di dalam ayat ini. Sebab penyegelan itu adalah perbuatan manusia sendiri. Sedangkan penyegelan itu hanyalah akibat yang pasti akan mengikuti. Wa ifaqila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yang asduna wa hum
musta'birun syawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam taghfir lahum lan yaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yang fadu walillahi khuzainu syamawati wal ard walakinnal munfiqina la yafqahun yaquluna la in raja'na ilal madinati la yukhrizannal a'azzu minhal adal walillahil 'iratu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Artinya, dan jika dikatakan kepada kamu, mari utusan Allah akan memohonkan ampun bagi kamu, mereka memalingkan kepala mereka dan engkau melihat mereka menghalang-halangi orang lain dan mereka menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka, apakah engkau mohonkan ampun bagi mereka ataukah tidak engkau mohonkan ampun bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang melanggar batas. Mereka adalah orang yang berkata, janganlah membelanjakan sesuatu kepada orang yang ada di sisi utusan Allah sampai mereka bercerai-berai. Dan Allah mempunyai perbendaharaan langit dan bumi, tetapi kaum munafik tidak mengerti. Mereka berkata, jika kami kembali ke Madinah, niscaya orang yang lebih perkasa akan mengusir orang yang lemah dari sana, dan kekuasaan itu kepunyaan Allah, utusannya, dan orang-orang yang beriman. Tetapi kaum munafik tidak mengetahui. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang dimaksud teriakan di sini ialah penyerbuan musuh secara tiba-tiba yang membuat tercengangnya suatu kabilah. Setiap kali ada serbuan musuh,
kaum munafik memperlihatkan ketakutannya dan mengira bahwa kaum muslimin akan dihancurkan oleh lawannya. Penjelasan berikutnya, sampai zaman diturunkannya ayat ini, kaum munafik menganggap dirinya golongan yang kuat karena bekerja sama dengan kawan-kawan mereka, yaitu kaum kafir Mekah, dan menganggap kaum muslimin golongan yang lemah, yang mudah saja diusir dari Madinah. Tetapi di sini kaum munafik diberitahu bahwa mereka sendirilah yang akan mengalami kehinaan. Akibatnya perlawanan mereka tidak ada gunanya sama sekali. Ini bisa dilihat keterangan lebih lanjut di dalam tafsir nomor 1090. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah wa man al-dalika fa'ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'li ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula aqartani illa azali qarib wa asaddaqa wa akum minasyalikin walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajalluha wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kamu dan jangan pula anak-anak kamu melalaikan kamu dari ingat kepada Allah, dan barang siapa berbuat demikian mereka adalah orang yang merugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang kami berikan kepada kamu sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kamu, dan ia berkata, Tuhanku, mengapa engkau tidak memberi tangguh kepadaku sampai batas waktu yang dekat, sehingga aku dapat memberi sedekah dan aku menjadi golongan orang yang soleh. Dan Allah tidak memberi tangguh kepada suatu jiwa tatkala ajalnya telah tiba. Dan Allah itu yang maha waspada akan apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudara-saudara, para pemirsa
Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi kita semua di dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini dapat meningkatkan kualitas amal dan ilmu kita. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.